PJK. Aksi damai aliansi masyarakat Maibrat peduli kenyamanan dilaksanakan pada Senin tanggal 17 April tahun 2023. Pukul 12.30 WIB bertempat di kantor DPRD Maibrat, masa aksi berjumlah kurang lebih 100 orang. Turut hadir dalam aksi tersebut yakni, Ketua DPRD Maibrat, Ferdinando Solosa, Kapolres Maibrat, AKBP Gelinro Oimol SIK, dan anggota DPRD Maibrat serta pimpinan OPD dan juga pejabat utama Polres Maibrat. Aksi tersebut dilakukan pengamanan ketat oleh personil Polres Maibrat dalam keadaan aman dan kondusif. Advokat HAM Papua, Yohanis Mambrasar, yang juga pendamping aliansi menyebut pendemo berasal dari komunitas suku Aifat. Yohanis menjelaskan bahwa pada tanggal 11 April tahun 2023, Pangdam 18 Kasuari Papua Barat Mayor Jenderal Gabriel Lema telah memimpin upacara penerimaan 1.200 personil anggota TNI yang dikirim dari Yonif 133 YS dan Yonif 623 BWU, di lapangan upacara Yonif 762 VYS Sorong Papua Barat Daya. Para prajurit inilah yang kemudian ditempatkan ke sejumlah kampung di Maibrat, Kabupaten Tambrau dan kabupaten lainnya di Papua Barat Daya. Pangdam, kata Yohanis, mengatakan 1.200 prajurit TNI ini ditugaskan untuk mengamankan pembangunan, menjaga keamanan dan juga sebagai katalisator yang dapat mengedukasi warga. Dari 1.200 prajurit tersebut, merupakan personel Satgas Pengamanan Perbatasan TNI Angkatan Darat. Gabriel menjelaskan bahwa pasukan itu berjumlah 3 Satgas, yakni 2 Satgas sudah tiba di Sorong, dan 1 Satgas lagi dalam perjalanan atau masih di Ambon. 2 Satgas yang sudah tiba adalah Batalion 133, Satria Yuda berasal dari Kodam 1 Bukit Barisan Palembang dan Batalion 623, Bakti Wira Utama dari Kodam 6 Pulau Warman Makassar, kata Pangdam 18 Kasuari Mayor Jenderal TNI Gabriel Lema. Kepala Penerangan Kodam 18 Kasuari Kolonel In Batara Alex Bulo telah mendapatkan informasi tentang adanya protes warga terkait kerjasama pos militer di Kampung Konja dan Kampung Bori ini. Batara menyebut TNI tentu punya strategi penghakiman ketika menempatkan pos militer di titik tertentu, bukan analisis 1-2 hari, tapi tahunan. Sampai akhirnya TNI memilih titik-titik yang dianggap strategis. Jadi tidak ada alasan untuk menolak titik-titik tersebut. Justru saya bertanya, ada apa menolak titik-titik yang kami anggap strategis untuk ditempatkan pos, kata Batara saat dihubungi. Batara menjelaskan bahwa penugasan terhadap 1.200 prajurit ini, salah satunya bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Ini berkaitan dengan penyerangan Koramil Kisor di Maibrat pada tanggal 2 September tahun 2021. Sebanyak 4 prajurit TNI gugur dalam peristiwa tersebut. Akibat kejadian tersebut, terjadi eksodus warga dari 5 kampung. Batara bercerita bahwa diminta siang malam berusaha mengembalikan warga dari 5 kampung tersebut. Ia mengakui pekerjaan ini tidaklah mudah. Warga bersedia kembali ke kampungnya bila ada jaminan keamanan. Oleh karena itu, Batara menyebut masyarakatlah yang meminta dengan resmi kepada Kodim 1809 Maibrat, Polres Maibrat, dan pemerintah daerah, soal jaminan tersebut. Permintaan itu sampai ke Kodam. Kodam akhirnya bergerak dan menyurati Mabes TNI, TNI Angkatan Darat, hingga Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Med. Penjabat Bupati Maibrat Benhat Rondonuwu, kata Batara, juga bolak-balik ke Jakarta untuk upaya memberikan jaminan keamanan bagi para pengungsi ini. Batara menyerukan dalam kasus ini mendukung Pemda, karena ini wilayah bukan darurat militer, bukan darurat sipil. Ini keadaan aman, semua di tangan Pemda, kata Batara. Batara juga menyebut Pangdam 18 Kasuari juga bolak-balik ke Maibrat, melewati jalan darat dan tidur di kampung-kampung yang sempat ditinggal warga tersebut.
Menurutnya, seluruh upaya dilakukan untuk memulangkan para warga yang mengungsi. Batara kemudian mencontohkan ratusan prajurit yang tergabung dalam Satgas Yonif 136 Tuah Sakti yang dikirim ke Papua Barat, Maret tahun 2022, untuk membantu Pemda. Dalam kerja di lapangan, Batara mengklaim tidak ada pelanggaran HAM dari Satgas ini sampai sekarang. Kalau ada kami pecat, kata mantan Dandim 1807 Sorong Selatan ini. Selanjutnya Ketua DPRD dan pemerintah daerah menerima aspirasi dari para massa aksi tersebut.